Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk awal semester ini di kelas 11 ini, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah induksi matematika. Ya, bisa dilihat di sini di peta konsepnya. Untuk pembuktian induksi matematika, jadi Bu kasih bayangan, induksi matematika itu nantinya kalian akan membuktikan sebuah rumus, ya. Membuktikannya dengan apa? Dengan prinsip induksi matematika yang nantinya akan kalian gunakan untuk pembuktian barisan, pembuktian keterbagian, dan pembuktian ketidaksamaan, ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menggunakan metode, ya. Kalian diharapkan dapat menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian, ya. Jadi induksi matematika itu apa sih sebenarnya? Induksi matematika itu adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang memuat variabel n dan berlaku untuk setiap n bilangan asli, ya. Nah, sebelum kita ke pembuktian, Ibu jelaskan dulu dari ilustrasi efek domino ini, ya. Ini masih ada kaitannya dengan induksi matematika. Perhatikan yang A, perhatikan gambar yang A. Di sini ada domino dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya yang tersusun dengan rapi, ya, dengan jarak yang sama. Kemudian perhatikan yang B. Yang B ini, ya, coba dilihat domino dengan nomor K ini jika direbahkan ke kanan maka akan mengenai K plus 1. Begitu pula jika K plus 1, ya, domino dengan nomor K plus 1 jika direbahkan ke kanan maka akan mengenai K plus 2 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya perhatikan yang C. Artinya jika domino nomor 1 ini mengenai nomor 2, maka nantinya domino nomor 2 ini akan rebah ke kanan mengenai domino nomor 3, berlanjut seterusnya ke domino nomor 4 dan seterusnya. Sehingga semua domino ini, ya, rebah. Jadi tidak ada yang berdiri yang seperti ini. Artinya apa yang kita amati hubungannya dengan induksi matematika? Artinya begini. Artinya dari satu pernyataan induksi matematika, ya, dari satu pernyataan induksi matematika ini nantinya akan digeneralisasi sampai dengan yang terakhir. Bagaimana? Sudah paham dengan ilustrasi yang Ibu jelaskan? Kalau sudah, maka kita lanjut, ya. Di sini untuk prinsip induksi matematika, ya. Di sini adalah langkah-langkah kalian, ya, untuk membuktikan rumus dengan menggunakan induksi matematika, ya. Misalkan Pn merupakan suatu rumus untuk bilangan asli n yang akan dibuktikan. Langkah-langkahnya, ya, yang pertama, ya, langkah-langkah dalam induksi matematika yang pertama kalian harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Bagaimana jika n-nya selain 1? Bisa, asal n-nya itu bilangan asli. Tetapi ibu sarankan untuk setiap rumus apapun untuk dibuktikan itu harus dimulai untuk n dengan 1. Ya, kalau untuk n sama dengan 1 saja sudah terbukti dengan benar, maka kalian bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Jadi maksudnya mengasumsikan di sini adalah kalian hanya mengganti n-nya itu dengan K. Barulah ke langkah yang ketiga. Jadi bukan pembuktian. Di langkah ketiga ini barulah pembuktiannya bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Artinya nanti untuk n yang diganti dengan K plus 1, ya, ketika dibuktikan itu bernilai benar, ya. Jika langkah pertama saja sudah benar, maka kalian bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya. Tapi ternyata jika salah, maka kalian tidak akan bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya, ya. Sederhananya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas, ya. Induksi matematika untuk pembuktian barisan atau deret, ya. Gue bacakan contohnya.
Dengan induksi matematika, buktikanlah rumus rumus ini. 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah dalam kurung 4n kurang 1 sama dengan n dikali dalam kurung 2n tambah 1. Nah, ingat ketika kalian membuktikan, kalian harus ingat 3 langkah itu, ya. Langkah pertama, buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1, ya. Artinya adalah kalian ganti n-nya ini dan ini, n yang di sini, ruas kiri dengan ruas kanan itu ganti dengan 1, ya. Ternyata setelah diganti dengan 1, ruas kiri didapatkan hasilnya 3 dan ruas kanan didapatkan juga hasilnya 3, maka ini sama, terbuktilah kalau langkah pertama ini benar, ya. Kalau sudah benar, maka kita lanjut ke langkah kedua. Asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K, ya. Jadi untuk langkah kedua kalian hanya mengganti n-nya dengan K. Jadi ini kalian tulis lagi seperti awal. Nah, pas di sini yang semulanya 4n-1, n-nya berubah menjadi K. Jadi 4K dikurang 1 sama dengan, nah, n dalam kurung dikali dalam kurung 2n tambah 1 menjadi K dalam kurung 2K kali dalam kurung 2K tambah 1, ya. Barulah kalian ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini kalian harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Bagaimana caranya? Jadi tadi langkah yang kedua ini kalian lanjutkan. Nah, ini dia yang berwarna hijau ini. Ini langkah kedua. Kalian lanjutkan tambah. Nah, 4 yang ini K-nya. Ini, tadi kan n sama dengan K, sekarang diganti dengan K plus 1. Dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Sama dengan ruas kanan diganti juga n-nya dengan K plus 1, ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Jadi untuk ruas kanan ini kalian tidak diubah, ya. Jangan pernah ubah yang di ruas kanan. Kenapa? Karena kita akan membuktikan sama ruas kiri dengan ruas kanan, ya, agar pernyataan ini bernilai benar. Maka yang di ruas kanan biarkan saja, tinggal kita perhatikan yang di ruas kiri. Perhatikan yang ibu beri tanda warna hijau ini langkah kedua. Ini kan, nah, yang ini sama dengan K dikali dalam kurung 2K tambah 1. Jadi kita ganti K dikali dalam kurung 2K tambah 1 tambah. Nah, ini tetap, ya. Barulah tinggal dikali K kali 2K, 2K kuadrat, tambah K kali 1K, kemudian ini dijabarkan lagi, 4 dikali K, 4K, dikali hasilnya 4 kurang 1, ya. Bisa dikeluarkan dalam kurung. Oke. Yang bertanda biru ini sukunya sama, maka bisa dijumlahkan. Jadi 2K kuadrat tambah 5K plus 3. Ini jangan lupa difaktorkan. Masih ingat pemfaktoran kan? Jadi pemfaktorannya adalah K plus 1, ya, dalam kurung 2K plus 3. Nah, coba diperhatikan K plus 1, ya, dikali dalam kurung 2K plus 3. Belum sama, ya. Jadi harus sama dengan ruas kanan. Maka biar sama, diapakan? Jadi untuk sama, kita manipulasi. Jadi di sini kan K plus 1 sudah sama. Lalu bagaimana caranya manipulasi? Nah, ini. Coba kalian lihat yang ini. 2K plus 3. Nah, coba lihat di sini kalau dikalikan kan 2K plus 2. Ya enggak? 2K plus 2 plus 1. Ya udah, 3 ini pecah jadi 2 tambah 1. Jadi 2K tambah 2 ini diuraikan menjadi 2 dalam kurung K plus 1 tambah 1. Nah, sudah sama kan yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan? Kalau sudah sama, maka pernyataan ini terbukti benar. Sebenarnya intinya ada di langkah ketiga kalian mengerjakan. Jadi hati-hati ketika di langkah ketiga. Kalau ternyata langkah pertama dan yang kedua sudah benar jalannya, maka langkah ketiga ini kalian harus buktikan dia benar, ya. Maka jadi terbukti rumus yang ini 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik tambah dalam kurung 4n dikurang 1 sama dengan n dikali dalam kurung 2n plus 1, ya.